dan membuat sulit konsumen, tapi memanjakan pengusaha kelapa sawit. Sekali lagi, memanjakan pengusaha kelapa sawit, memanjakan pengusaha kelapa sawit, memanjakan pengusaha kelapa sawit. Dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Serta perjuangkan segala harapan mereka sesuai kapasitas para anggota DPRD sekalian. Ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Betul-betul hanya ingin mencurigai rakyat. Dan kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka. Dapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara. Karena HGU, dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Tapi justru hari ini 270 juta orang menderita akibat itu. Berarti dalam konteks kebijakan ini, Pak Menteri Perdagangan gagal memenuhi amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Agar benar-benar merasakan denyut nadi rakyat dengan cara turun langsung ke lapangan. Dengarkan suara saudara-saudara kita, terutama kalangan miskin dan tidak mampu, serta perjuangkan segala harapan mereka sesuai kapasitas para anggota DPRD sekalian. Karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Hanya tanah rakyat dikelola oleh perusahaan besar, gitu. Nah, maka harus diprioritaskan untuk dalam negeri minyak goreng itu dengan harga terjangkau. Sisanya cari golek untung, kirim ke luar negeri ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau memberatkan, tentu akan merugikan rakyat kita, ya. Kan cari untung boleh, masa nggak boleh? Boleh. Tapi rakyat jangan dirugikan. Oleh karena itu harga harus terjangkau. Sementara saya mungkin seperti biasa, cuman agak kecil aja sedikit gitu loh Mas. Apa yang kecil nih? Misalnya tempe yang biasanya lebar-lebar, aku nggak begitu lebar. Siasatnya seperti itu Mas. Saya sementara ini masih tetap bertahan biar konsumen tidak lari atau komplain lah ya. Saya tuh sampai ngelus dodol, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, penjelimet gitu. Apa artinya ada kebijakan kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar kalau tetap menikmati mekanisme pasar? Berarti sama saja tanah yang dipakai oleh para pengusaha sawit itu adalah tanah dia, bukan tanah negara. Selama 80 tahun jadi tukang tanam. Kalau dia itu tanahnya dia, boleh dengan alasan seperti itu. Yang antri juga pasti, ya dari pasar satu ke pasar yang lain itu pasti tukang gorengan kan, karena dia mesti punya stok seminggu untuk goreng, kan itu pendapatan dia dari situ. Jadi pagi dia antri di pasar A, besok dia antri di pasar B, sorenya mungkin dia masih antri untuk kebutuhan dasar dia. Kalau mama ya menggoreng mungkin sayur doang atau tumis-tumis kecil. Kalau pedagang gorengan ya setiap hari dia perlu stok kan. Jadi ini otaknya kementerian ini itu betul-betul hanya ingin mencurigai rakyat, dan kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka. Saya tidak setuju kalau seandainya kebijakan yang kemasan itu digunakan dengan harga mekanisme pasar. Sebetulnya dalam kehadiran negara itu adalah keseimbangan. Ketika rakyat itu tidak mampu lagi membeli daya beli, maka ada keseimbangan. Kalau gula Bapak tekan sampai 12.500, tapi kalau sawit kenapa dilepas?
cukup menyakitkan pernyataan Kementerian Perdagangan bahwa ada masyarakat yang menimbun minyak. Saya kira pernyataan Kementerian Perdagangan yang menyebutkan bahwa ada panic buying sebetulnya tidak benar. Faktanya yang harus saya luruhkan, Kementerian Perdagangan lah yang sebetulnya telah panic policy. Ya gini aja, kalau misalkan ada minyak ya ada misalnya berapa kompan apa berapa puluh gitu ya, kita harus modalin dulu aja, jadi nyimpen dulu aja biar bisa kita produksi terus. Nah, kalau misalnya nggak ada minyak kan kita susah ininya, susah buat produksi. Justru pemerintah terkesan tidak tegas dan loyo saat menghadapi kartel minyak goreng yang lebih mengutamakan ekspor daripada menjaga stabilitas di dalam negeri. Tetapi praktiknya kebutuhan negara lain diutamakan lewat ekspor CPO, sedangkan kebutuhan dalam negeri diabaikan, negara lain yang mendapatkan minyak rakyat sendiri yang sengsara, tandasnya. Bahkan, kebijakan pemerintah yang mencabut ketentuan Domestic Market Obligation, DMO, justru menjadi bukti kekalahan negara melawan kartel, DMO minyak sawit mentah. Kebijakan DMO adalah aturan yang mewajibkan produsen minyak sawit menyetor produksinya kepada pemerintah untuk penuhi kebutuhan dalam negeri. DPR RI menggelar rapat gabungan yang terdiri dari Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR RI dengan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, di ruang Badan Musyawarah, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Namun dalam rapat gabungan tersebut Mendak M. Lutfi tak memenuhi undangan untuk yang kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Amin menilai DPR mesti bersikap tegas. Sebab, pemerintah terlihat tak bertaji mengelola krisis minyak goreng yang sudah berbulan-bulan ini, pemerintah punya semua instrumen untuk menegakkan aturan. Satgas Pangan jangan seperti macan ompong, tegas Amin di sela-sela mengikuti rapat gabungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini pun disepakati DPR RI akan memanggil Mendak Lutfi untuk yang ketiga kalinya. Bahkan sebelumnya dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan, pemanggilan paksa adalah cara terakhir DPR mengajak Mendak Lutfi untuk rapat membahas minyak goreng. Menurut Dasko, DPR sudah 2 kali mengundang Mendak Lutfi, namun yang bersangkutan selalu mangkir. Dalam rapat gabungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang memimpin rapat menekankan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dapat berdampak ke persoalan politik dan keamanan. Karena itu, DPR mempertimbangkan untuk membentuk pansus minyak goreng untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya. Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke pansus saja, soal minyak goreng, karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya, paparnya. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Korinbang itu menjelaskan, selama 2 tahun terakhir, perekonomian masyarakat miskin terpukul karena adanya pandemi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Pun masyarakat kelas menengah juga ikut kesulitan karena banyaknya kasus yang muncul, mulai dari pinjaman online, illegal trading, dan sebagainya. Anggota Komisi 5 DPR RI, Nyoman Parta mengaku kecewa dengan sikap Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dalam persoalan sengkarut harga minyak goreng. Menurut dia, kebijakan yang diambil Mendak untuk mengembalikan harga minyak goreng ke mekanisme pasar tersebut merupakan kebijakan yang justru memberatkan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru membuat masyarakat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya, akibat melonjaknya kembali harga minyak goreng. Rakyat sudah sangat lelah dalam sengkarut minyak goreng ini, lelah karena harus menyediakan uang lebih banyak untuk mendapatkan minyak goreng, ujarnya. Mantan Ketua Komisi 4 DPRD Bali ini mengaku, kebijakan tersebut menjadi hal yang ironis. Pasalnya, Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia justru menjadi negara yang mengalami kelangkaan minyak goreng, sampai banyak masyarakat yang mengantre hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng. Lelah secara psikis, karena akal waras kita dibuat sangat terganggu. Negara sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, sekali lagi penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi terjadi kelangkaan, terjadi antrean membeli minyak goreng, ujarnya. Selain itu, menurut dia, negara yang seharusnya hadir melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat justru malah terkesan kalah dengan mafia minyak goreng.
Rakyat lelah karena jauhnya nilai pengharapan dengan nilai kenyataan sebab konstitusi kita Undang-Undang Dasar RI Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tegasnya.